sini saya ingin menjelaskan tentang penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, pengaduan, penawaran barang, dan undangan. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Menyatakan permintaan atau pesan. Tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut dan personal. Gunakan pendekatan langsung dan kemukakan permintaan secara spesifik, nyatakan yang jelas apa yang Anda inginkan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda atau disebut isi. Jelaskan alasan permintaan Anda pesaing. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan. Dan yang terakhir, perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Yang ketiga, mintalah dilakukan tindakan spesifik atau penutup. Informasi kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan. Ekspresikan rasa terima kasih. Dan yang terakhir, nyatakan dengan jelas setiap tenggang waktu permintaan. Yang pertama, permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun juga dapat bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal berupa pesanan, klaim, permohonan, kredit, dan undangan. Apabila tanggapan atas suatu iklan, maka cantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Memo adalah surat seseorang pejabat ditunjukkan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahan yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, permintaan. Memo komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dan tangan di kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian terdapat dalam memo. Yang pertama, ada kepala surat yang bisa memuat nama dan alamat kantor. Perkataannya memo, kepada, dari, hai, tanggal. Yang kedua, ada badan pesan yang membuat pesan yang disampaikan. Yang ketiga, terakhir, kaki surat yang membuat tanda tangan, nama, terang. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemesanan. Surat pemesanan harus yang dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai yang pertama nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan. Yang kedua, jumlah atau banyaknya pesanan. Yang ketiga, cara pembayaran. Yang keempat, cara pengirim atau cara penyerahan. Dan yang kelima, waktu pengirim yang diinginkan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyediaan jasa atas barang atau layanan. Adapun ketidakpuasan dapat terkait dengan yang pertama, pembelian barang dan permintaan uang kembali. Yang kedua, pengganti produk yang rusak. Yang ketiga, perbaikan
jelaskan dalam masa garansi. Yang keempat, pembatalan pesanan. Dalam surat pengaduan, yang pertama ada jelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya. Yang kedua, berikan informasi atau bukti yang mendukung. Yang ketiga, mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Mengabulkan klaim atau permintaan untuk penyesuaian. Yang pertama ada ketika perusahaan yang salah. Perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati kepada ketidaknyamanan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Yang terakhir, ambil langkah untuk memperbaiki hubungan. Yang kedua, ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Yang ketiga, ketika pihak ketiga yang salah, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari penyalahan pihak lain. Fokus pada pencarian solusi. Pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain melalui good news atau goodwill. Pengorganisasian pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Pesan good news itu ada dua. Yang good news tentang pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu finansial dan non-finansial. Finansial itu tentang kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, asuransi jiwa, dan kesehatan. Sedangkan non-finansial yaitu promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan, dan perumahan. Yaitu pemberian diskon, buy 3 get 1 free, membeli produk dengan jumlah tertentu, memperoleh hadiah langsung tanpa diundi, produk rusak uang kembali, dan layanan garansi. Goodwill adalah pesan dengan niat baik, lebih menekankan kepada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Ucapan selamat, penghargaan, ucapan duka cita, dan ucapan terima kasih. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Pada pendekatan langsung sering disebut dengan istilah pendekatan deduktif. Yang pertama ada ide pokok muncul di awal atau kesimpulan, kemudian diikuti dengan alasan atau bukti-bukti pendukung. Contohnya dalam menyusun surat undangan, surat pesanan, atau order barang dan jasa, dan reservasi. Yang kedua, surat pesanan paling tidak sudah memenuhi 3 komponen penting dalam pendekatan langsung, yaitu yang pertama ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa pembaca pada umumnya harga tertarik yang Anda perlu katakan atau sasaran Anda ketik karena dari hal tersebut dapat memenuhi pesan baik atau positif. Yang pertama, mulai dengan gagasan utama. Yang kedua, sediakan perincian dan penjelasan yang perlu. Yang ketiga, akhiri dengan penutup yang sekian penjelasan dari saya tentang penulisan permintaan pesan rutin dan positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.